Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Setiawan, NIM B100180398. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit jurnal yang berjudul Introducing Performance Management in Universities in the Case of University in Southern Italy. Selanjutnya, abstrak. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi eksogen dan endogen yang dapat menyebabkan karakteristik tertentu dalam proses pengenalan sistem manajemen kinerja dan keberhasilan atau kegagalannya. Secara khusus, analisis yang dilakukan pada rute yang diikuti untuk mengadopsi sistem manajemen kinerja disebut sebuah universitas di Italia Selatan, pertama secara formal dan kemudian secara substantif. Selanjutnya, perkenalan. Administrasi publik di berbagai negara saat ini terlibat dalam proses reformasi untuk meningkatkan kemampuan merancang kebijakan dan memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang terbatas. Metode, syarat, tingkat adopsi, dan keberhasilan reformasi ini bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Di Italia, proses reformasi administrasi publik hampir secara eksklusif diperkenalkan melalui undang-undang dan seringkali tidak menghasilkan efek yang diinginkan karena apa yang disebut Ongaro dan Valotti tahun 2008 sebagai kesenjangan adopsi. Kesenjangan adopsi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesenjangan adopsi formal dan kesenjangan adopsi substantif. Kesenjangan implementasi formal berarti tidak menerapkan pemenuhan yang dibayangkan oleh peraturan. Selanjutnya, manajemen kinerja dalam administrasi publik dan pendidikan yang lebih tinggi. Sejak tahun 1980-an, sebagai besar negara-negara ASEAN telah memperhatikan proses luas reformasi manajerial yang diilhami oleh prinsip-prinsip manajemen publik baru, yang menyoroti antara lain kebutuhan yang untuk fokus pengukuran, pengelolaan, dan penilaian kerja. Sektor universitas yang juga prihatin dengan pengenalan sistem manajerial. Transformasi ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah siswa, pengurangan sumber daya keuangan yang tersedia, persaingan nasional dan internasional. Mobilitas siswa dan guru semakin meningkat. Perguruan tinggi telah dipaksa untuk memperbaiki sistem tata kelola, struktur organisasi, dan gaya manajemen. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan minat dalam pengukuran kinerja di pendidikan tinggi dihasilkan globalisasi pendidikan tinggi dan tuntutan akuntabilitas. Selanjutnya, manajemen kinerja dan konteks Universitas Italia. Perguruan tinggi tidak dapat dan tidak boleh diperlakukan sebagai lembaga yang menghasilkan pelayanan publik, melainkan sebagai lembaga budaya yang mengejar tiga tujuan akhir: pendidikan, penelitian, dan transfer teknologi. Fitur ontologis dan teleologis khusus ini serta karakteristik kontekstual dan organisasi memerlukan perlakuan khusus saat mengadopsi manajemen kinerja. Universitas memiliki sistem pemerintah sendiri yang diatur dalam masing-masing universitas dan menyajikan tingkat heterogenitas yang sederhana. Manajemen puncak politik terdiri dari 3 badan, yaitu dekan, senat akademik, dan dewan administrasi, yang menjalankan tugas bimbingan dan kontrol yang berbeda dan memiliki serangkaian hubungan timbal balik mengkondisikan proses pengambilan keputusan mereka. Anggota badan ini dipilih dan ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh badan akademik, karyawan, dan perwakilan mahasiswa. Tingkat kerumitan organisasi sistem universitas dan di dalam masing-masing universitas tinggi, sistem universitas telah mengalami perubahan organisasi yang signifikan yang dari waktu ke waktu telah mengubah tingkat kemandirian masing-masing universitas. Kegiatan seperti penjadwalan, penentuan metode manajemen, penilaian kerja pengajaran, pencarian kegiatan administratif, kebijakan personal, dan akses ke sumber dana nasional telah didistribusikan secara beragam antara kementerian yang bertanggung jawab atas universitas, berbagai lembaga nasional, dan masing-masing universitas, sehingga merancang sistem matematik yang sangat kompleks tidak dapat dipahami. Yang selanjutnya, metodologi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, sejarah, dan pendekatan induktif digunakan studi kasus tunggal Yin pada tahun 1994. Alat ini lebih disukai ketika rincian dan hubungan antara variabel disurvei dan
fokus di tempat pada peristiwa atau fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Unit analisis berada dalam proses pelaksanaan siklus kinerja universitas. Tujuannya adalah untuk mempelajari faktor-faktor eksogen dan endogen yang telah menyebabkan karakteristik tertentu dalam proses pengenalan siklus manajemen kinerja di universitas dan keberhasilan atau kegagalannya. Hasil dan kesimpulan, sistem pengukuran kinerja atau PMS adalah mekanisme penting dan efektif untuk memastikan kinerja manajer sejalan dengan tujuan organisasi. Efek positif dan pada kinerja organisasi didukung oleh penelitian empiris studi tentang elemen kontemporer, terutama di lingkungan pendidikan masing-masing. Masih kurang. Janudin dan Mealeh tahun 2016. Di perguruan tinggi, sistem manajemen kinerja harus memastikan peningkatan kegiatan akademik, baik kelembagaan maupun instrumental, dan membuat perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebijakan dan layanan sesuai dengan tingkat otonominya. Makalah ini tidak bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, tetapi untuk menjelaskan penelitian yang diperlukan. Kasus yang dianalisis mengungkapkan bagaimana pengenalan manajemen kinerja di perguruan tinggi dengan istilah dan metode terjadi pada perkembangan selanjutnya, tidak hanya disebabkan oleh variabel eksternal seperti kerangka legislatif dan peraturan yang merupakan faktor pendorong penting, tetapi juga untuk variabel internal. Rebora tahun 1988 menyangkal setiap visi deterministik perubahan manajerial. Sekian presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.